Baik, Pak Wayan, kita mulai aja ya. Boleh Pak, mungkin saya bisa diberi akses untuk share screen-nya Pak. Oh ya, saya kasihkan hostnya aja ya. Oh, bisa. Hmm, Pak Wayan udah jadi host. Ya, oke, saya akan coba uh, share screen dulu ya, terus kita mulai ya. Oke, Bapak, maaf ya, saya buka dulu ya. Silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu guru, khususnya rekan-rekan sejawat yang ada di seluruh Indonesia, perwakilan mungkin dari beberapa wilayah di Indonesia. Sengaja saya undang Bapak Ibu pada kegiatan Zoom meeting hari ini, di mana kebetulan saya pribadi telah mengakses beberapa situs, dan pas kebetulan sekali saya dapat mengakses salah satu aplikasi ujian online yang menurut saya ini sangat bermanfaat, dan kebetulan saya juga sudah dikasih akses akunnya oleh dari pihak ujianku. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat juga. Saya sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian, eh, khususnya dalam penilaian, namun di sisi lain juga ada beberapa fitur-fitur yang memang menarik pada aplikasi ujian online ini dibanding mungkin dengan aplikasi yang lain. Ya, seperti kita ketahui kan, apabila kita memiliki situs sendiri ya kita harus beli domain atau web hosting ya, atau mungkin semacam penyimpanan ya untuk membuat aplikasi tersebut. Tapi ini kemarin kebetulan saya mencoba login dan dikasih akun. Sementara ini saya dikasih gratis ya, tapi nanti ada program lain-lainnya dari pihak ujian. Nah, untuk lebih jelasnya juga ke depannya bagaimana, karena ini juga sangat responsif juga ya, bukan hanya di PC, di laptop, tapi di Android juga, sehingga dalam melaksanakan penilaian itu dapat diakses juga melalui Android ya oleh peserta didik di mana berada mereka ya. Nah, barangkali itu sebagai pembukaan dari saya. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan dari tim ujian. Barangkali nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti dapat Bapak Ibu tanyakan langsung dari tim ujian. Itu saja mungkin sebagai pembuka dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan, guru ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat nanti ada apa yang disampaikan oleh pihak ujian pun. Di sini telah hadir dari tim ujian Pak Wawan Cahyono dari Jogja ya, kalau tidak salah ya Pak Wayan ya. Ya, Benar beliau Bapak, ada beliau juga. nanti akan menyampaikan sedetil mungkin dari pendaftaran atau apa ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Wayan ya, kalaupun ada trouble atau apa gitu. Tapi intinya apa yang sudah saya akses itu ini sangat bermanfaat sekali ya. Itu saja mungkin dari saya selaku pembukaan. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Wayan untuk menjelaskan tentang aplikasi ujian ini bagaimana dan bagaimana ini ke depannya. Dipersilakan Pak Wayan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Pak Wadi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya Waalaikumsalam. dan selamat siang juga. Eh, Baik, saya mungkin akan langsung mulai aja Pak ya untuk mempercepat waktu. Jadi saya akan coba mengenalkan tentang apa sih ini aplikasi ujian.id.
Dan saya akan coba sharekan screen saya. Baik, sekarang bisa lihat screen saya bagian apa Pak ya? Kelihatan presentasi nggak saya nggak sih sekarang saat ini? Kelihatan Pak ya? Ya, Oke. kelihatan. Ya, jadi saya sedikit cerita ini ya, apa namanya, kenapa kok saya dan tim akhirnya membuat aplikasi ini. Sebenarnya saya sendiri bekerja sebagai IT profesional sebenarnya, dan ya salah satu kerjaan saya handling server, saya coding udah begitu lama juga coding, tapi sekarang udah nggak terlalu aktif. Tapi saya ada punya teman dan tim yang bantu saya untuk coding, tapi saya lebih fokus ke infrastruktur sebenarnya. Dan saya melihat kondisi ini terjadi ketika pandemi itu banyak banget sekolah-sekolah tuh yang akhirnya mungkin belum siap ya, karena pandemi mendadak sekali dan belum siap. Akhirnya banyak sekolah yang kebingungan untuk mencari aplikasi, dan ada sebenarnya banyak aplikasi yang tersedia, cuman ketika di running ternyata servernya nggak kuat dan butuh resource yang tinggi. Terus kemudian juga apa namanya, timnya mungkin tim IT-nya kurang, akhirnya apa ya, untuk setupnya kalau ada bug, kebingungan dan sebagainya. Saya melihat ini banyak banget kasus-kasusnya, dan akhirnya nge-impact sendiri ke sekolah-sekolahnya. Jadi itulah kenapa, dan bahkan saya melihat beberapa kali sekolah-sekolah itu mengeluarkan biaya nggak cukup sedikit juga untuk aplikasi ini. Harus beli server yang resource-nya tinggi dan sebagainya. Karena ketika sebuah aplikasi itu sebenarnya ketika nggak optimize, resource seperti apapun kalau di scale secara horizontal, ya tetap aja dia akan butuh resource yang tinggi terus secara terus menerus begitu. Jadi dari situlah saya melihat, karena waktu itu saya ada klien sekolah juga, teman sih sebenarnya yang minta bantuan. Ternyata dia cerita banyak banget rekan-rekan sekolahnya yang ngalamin hal yang sama ini, dan kemudian saya mencoba lah untuk memberikan solusi. Waktu itu awalnya saya hanya fokus ke CBT aja sih, untuk CBT online aja. Jadi supaya membantu tes online-nya inilah. Karena saya melihat beberapa kasus tuh hanya dipakai 100 atau 200 orang udah kelimpungan ini servernya. Nah, disitulah saya coba memberikan solusi. Dan ternyata banyak juga yang butuh solusi ini. Akhirnya saya coba hubungin teman untuk kita cobalah untuk bantu sekolah-sekolah ini supaya bisa kegiatan belajar mengajar ini bisa online, bisa membantu mereka dalam kegiatan belajar mengajar secara online ini. Karena memang sebenarnya ini Pak ya, apa namanya, saya sendiri merasa apa sih yang bisa saya kontribusikan ke pendidikan, karena saya udah banyak banget dibantu oleh dunia pendidikan dari bapak-bapak guru semuanya, dan saya merasa kayaknya mungkin ini ada peluang lah buat saya untuk kontribusi di situ. Dan tercetuslah eujian.id ini sebenarnya. Saya akan coba besarkan ini apa namanya, screen saya di sini. Ya, tercetuslah eujian.id ini sebenarnya dari situ awal mulanya Pak. Jadi berdasarkan kondisi-kondisi itu kita cobalah untuk memberikan ini yang apa namanya, yang bisa membantu sekolah ini. Nah, di sini pun saya coba jelaskan sebenarnya apa sih eujian.id ini sebenarnya. Eujian.id ini adalah sebenarnya ini pembelajaran online yang berbasis website sebenarnya. Kenapa sebenarnya website? Kok nggak aplikasi Android atau yang lain? Bisa aja sih sebenarnya pakai aplikasi Android dan sebagainya. Cuman kita tuh melihat kondisi ini. Ketika kita nge-build aplikasi Android natif atau yang lainnya itu, problemnya adalah eh, apa namanya, sekolah-sekolah itu juga mau pakai itu di sekolahan untuk dari komputer mereka dan sebagainya. Nggak semuanya dari HP, nggak dari smartphone semuanya. Dan kita berpikir eh, berbasis website inilah yang cocok, karena ketika kita cerita website ya apa ini, kita bisa membuatnya secara responsif. Kita bisa membuatnya secara responsif yang membuat itu bisa diakses dari semua platform. Jadi begitu goalnya. Jadi supaya aplikasi ini nantinya bisa diakses oleh semua platform. Goalnya seperti itu. Nggak hanya Android aja, tapi bisa dari komputer, bahkan tablet dan sebagainya. Begitu goalnya. Dan ya, seperti yang saya sempat cerita di awal tadi, goalnya memang adalah kita itu memberikan aplikasi ini yang mudah buat para sekolah-sekolah dan juga para tenaga pendidik atau pengajar. Karena itu tadi sebenarnya
bikin aplikasi mungkin banyak banget ya, banyak banget yang ada. Bahkan kalau kita bisa lihat di GitHub, atau di internet lah, di Google itu banyak banget yang nyediain aplikasi ini. Bahkan kalau mau beli di Tokopedia atau itu ada yang jual tuh murah-murah juga sebenarnya. Cuman problemnya adalah ketika sekolah ini tadi mau make itu, jadi perlu config lah, perlu server lah, dan ketika ada bug nantinya kemana dan sebagainya. Nah inilah yang jadi problem. Itulah kenapa aplikasi ini tidak kita sharekan ke sekolah dalam bentuk source code, Pak. Jadi itulah yang jadi alasan. Karena ketika kita kasihkan misalnya berupa source code itu ya, jadi karena environment sekolah itu beda-beda, misalnya komputernya beda, spesifikasinya beda, aplikasi yang dipakai beda di dalamnya, seperti web server dan database-nya itu, masalahnya itu jadi panjang gitu, dan butuh tenaga keahlian sedikit keahlian lah untuk setupnya ini. Jadi kita berpikir udahlah kita taruh di server kita aja. Kebetulan saya berada di kerja di IT profesional, saya sedikit mengenal server, dan saya juga punya beberapa server di data center. Saya pakailah ini karena udah nggak kepake juga servernya. Saya pakailah untuk dengan beberapa tweak optimize. Saya pakailah ini ditaruh di situ supaya sekolah itu hanya tinggal pakai aja, nggak usah lah mikirin gimana cara setupnya nanti, terus kemudian kalau ada masalah nanti seperti apa, kalau down seperti apa, ya fokus mengajar aja lah. Jadi fokus saya seperti itu sih. Jadi karena saya yakin sebenarnya apa ya, eh, hal yang perlu dilakukan untuk mendidik siswa-siswa kan banyak banget sebenarnya, tuh banyak banget sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi kalau ditambah disibukkan ini lagi kan lebih repot lagi sekolah ini, kan saya kepikiran seperti itu. Nah itulah poin saya kenapa e-ujian ini kita rilis sebenarnya. Nah inilah kenapa alasan-alasan kenapa apa namanya kita bisa memakai, saya sarankan kenapa kok bisa pakai e-ujian.id. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang saya lihat itu kayaknya yang rame juga itu Candy CBT itu juga rame juga dipakai sebenarnya. Istilahnya saya nggak anti mainstream dengan aplikasi yang lain, cuman ya bisa aja pakai. Cuman itu tadi kondisinya ketika harus setup sendiri, kalau ada error seperti apa dan sebagainya kan, ya nanti problemnya di situ, nanti tanyanya kemana, dan butuh banyak banget yang harus dilakuin. Nah, itu yang jadi concern kita, saya sama tim. Saya kebetulan timnya masih kecil banget, saya hanya 4 orang, saya dengan tim. Jadi itu pun di sela-sela waktu pekerjaan saya juga. Tapi insya Allah banyak waktu lah, karena semua ini WFH semuanya kan, jadi saya banyak waktu untuk laku di situ. Jadi ya goalnya adalah aplikasi langsung siap digunakan, dan yang jelas reliable, secure dan reliable. Jadi kita ya keamanan data itu hal yang penting banget yang buat kita. Jadi kenapa kok kita pakai servisnya Cloudflare, kenapa kita pakai firewall terkini dan sebagainya, ya ini karena kita mau juga secure dan juga reliable juga. Nggak hanya aplikasi ini atau gampang dihack dan sebagainya. Walaupun saya juga istilahnya mungkin bug ada ya di sebelah mana ya, di sebelah mana mungkin bug ada, cuman kita udah berusaha banget dengan best practice security code, dan supaya supaya aplikasi reliable ini itu juga nggak hanya ini Pak ya, nggak hanya istilahnya firewall dan sebagainya, tapi code itu harus clean, harus bersih, harus istilahnya nggak ada istilahnya aplikasi-aplikasi yang spaghetti code lah. Jadi kayak ketika di running itu bikin query yang panjang, akhirnya bikin server down dan sebagainya. Kita harus memastikan itu semuanya. Dan setelah itu juga yang satunya lagi adalah mudah digunakan. Ini yang paling penting yang buat kita sebenarnya. Jadi kita ya, sejujurnya awalnya saya juga bingung gimana membuat aplikasi yang bisa mudah digunakan oleh tim pendidik lah, tim sekolah dan sebagainya itu. Karena saya sendiri basic saya bukan di dunia pendidikan, jadi saya perlu tahu nih gimana cara bekerjanya bapak ibu guru ini bekerja menggunakan aplikasi seperti ini. Jadi saya coba tanya dengan teman gimana cara dengan sekolah-sekolah, dan akhirnya mungkin flow yang cocok seperti ini saya ajukan, ini flow-nya kayak gini cocok, saya coba bantu di sini. Dan ya pasti mobile friendly itu harus lah, itu standarnya harus kita ini ya, desain yang bagus juga harus ini juga begitu. Dan kemudian iya, bantuan pelanggan ini yang saya tekankan tadi itu. Jadi sejujurnya kalau tadi itu kita cerita istilahnya shortcut-nya itu kita berikan ke sekolah dan sebagainya. Bukan kita nggak mau sebenarnya, kita mau aja. Cuman kalau kita berikan itu ada dua concern. Pertama ya masalah bantuan pelanggan ini. Karena
environnya beda-beda banget. Setiap orang tuh punya environment yang beda-beda. Ini yang sepertinya nggak mungkin kita lakuin seperti ini. Dan saya ini reliable begitu. Dan juga yang ketiga itu adalah terkait dengan security. Nah, kita mau code ini istilahnya apa ya, yang kita bikin ini nggak disebar di publik, nggak dimainin. Mungkin anak-anak sekolah tuh sekarang udah pinter-pinter banget Pak. Anak-anak SMA itu udah pinter coding dan sebagainya. Mereka mungkin suka main-mainin ini, kalau kita share ke publik nanti bisa dimain-mainin, jadinya mungkin ya kita ini ya ada code yang kita ada bug di sebelah mana, mungkin kita luput atau gimana ya, itu saya nggak mau itu terjadi. Jadi kita keep di server kita supaya itu di private repo kita, di private repo kita supaya kita nggak tersebar di situ nanti. Nah, yang terakhir ini terkait dengan masalah gratis. Ya, ini sebenarnya komitmen saya dan tim. Nah, kita ini komitnya adalah kita pengennya gratis. Nah, jadi aplikasi ini pengen banget. Makanya saat ini itu full gratis lah. Kita nggak ada plan untuk saat ini ya. Tapi memang ada plan untuk versi berbayarnya. Karena kita realistis Pak. Jadi kita berpikir bukan ini ya, bukan masalah code-nya ya, tapi lebih ke reliability servernya. Jadi kita kepikiran untuk apa namanya, tetap layanan gratis ada, jadinya tetap ada nantinya, tapi apa namanya, mungkin ada limitasi. Mungkin kita plan saat ini diskusi dengan tim itu mungkin akan kita yang gratis mungkin akan kita limit untuk 100 siswa mungkin ya, masih dalam penggodokan. Dan mungkin setelah itu di atasnya itu ada pelayanan bayar, dan kita komit banget nggak mau membebani sekolah. Jadi ekspektasi saya dan tim adalah dengan 80.000 atau 100.000 per bulan itu nggak membebani sekolah, karena saya coba mengkalkulasi apa yang dikeluarkan sekolah untuk membuat aplikasi seperti ini. Code mungkin mahal ya, mungkin kalau code mungkin mahal mungkin ya pertama itu, tapi kita nggak memperhitungkan itu. Saya berpikir masalah resource server aja. Pertama masalah server itu kan untuk menghandle 200 siswa di atas lah. Saya mencoba ngetes aplikasi yang lain lah, seperti yang di luar kan banyak yang gratis itu dengan kualitas code-nya seperti itu. Dia butuh setidaknya VPS yang harganya mungkin di atas 200.000. Saya udah ngecek itu, dan butuh domain juga. Habis itu butuh juga tenaga ahli yang harus nge-setup ya ini, dan nggak semua operator sekolah bisa melakukan hal ini. Itu yang jadi concern saya. Jadi itulah yang kenapa saya tetap berkomitmen di situlah. Jadi misalnya berbayar pun saya nggak mau memberatkan ini apa namanya sekolah-sekolah. Dan kita komitmen banget. Misalnya sekolah itu nanti keberatan lah dengan harga ini, bisa hubungin kita bisa ngasih gratis. Jadi nggak ada masalah buat kita. Jadi kalau memang memberatkan lah kondisi dengan harga segitu, itu kita sekolah bisa hubungin kita via WA pribadi dan sebagainya. Nanti kita ada kontak WA-nya di slide ini juga, nanti bisa hubungin kita untuk kita berikan itu. Karena memang goal kita seperti itu, Pak. Misalnya ada biaya ini adalah untuk supaya menjamin server kita tetap reliable dan juga continue dalam development-nya nantinya. Itu sih poin saya di situ. Ya, untuk menggunakan EOGen ini sebenarnya ini sudah kita ini ya, sudah kita, mungkin saya akan coba demoin langsung aja ya. Sudah kita coba membuatnya ini sesimpel mungkin. Jadi ada tutorial video. Cuman di YouTube kita belum ini ya, belum sempat upload semuanya, baru di Instagram ya, karena di ini salah satu concern kenapa video mungkin belum lengkap itu karena ini Pak. Kita kan banyak banget update tuh. Jadi seminggu tuh mungkin ada 2 atau 3 update tuh. Jadi kalau video kan harus ngedit ulang tuh Pak tuh. Nah, itu jadi problem saya di situ sebenarnya itu. Harus ngedit lagi. Jadi aduh, part-part tertentu ini yang harus saya ngedit lagi dan sebagainya, ini yang jadi problem sebenarnya. Cuman kalau versi tech ya pasti langsung kita update tuh. Tapi ya itu tadi, tapi harapannya sih nanti ininya tetap akan kita ini ya, kita perbaiki lagi videonya. Dan sebenarnya gampang banget ketika kita cerita ini apa namanya video, sebenarnya langsung panduan maksud saya ketika sekolah itu aktif, dan pertama harus daftar dulu ya, dan daftarnya gratis, dia bisa via website eugen.id. Di situ ada halaman pendaftaran, di sana ada halaman pendaftaran di sini, dan nanti ketika aktif nanti akan otomatis sebenarnya kita langsung kita kirimkan panduan cara menggunakannya di sana.
panduan cara menggunakannya langsung kita kirimkan. Dan sebenarnya di sini pun langsung kita ini tulis di sini. Ada alur aplikasinya sebenarnya di sini. Ada alurnya. Jadi ada alurnya. Jadi seperti yang pertama harus buat kelas, buat guru dan sebagainya. Di sini ada videonya juga di sini. Saya kasih link di sini lah untuk panduannya. Jadi sebenarnya udah kita coba sesimpel mungkin sebenarnya, sesimpel mungkin, nggak yang komplek-komplek aja. Dan yang komplek ini agak kompleks, yang agak banyak ini ya konfliknya ini untuk admin ya, untuk admin sekolah, mungkin tepatnya mungkin kayak operator seperti ya, tim operator di sekolahnya ya. Jadi itu agak banyak settingnya. Cuman sebagai guru kan dia hanya fokus ngajar ya, mungkin bikin materi, bikin ujian, bikin tugas. Nah itu lebih sedikit fiturnya karena kita nggak mau ganggu ini ya, fokus guru-guru ya, mungkin buat apa sih mempelajari yang nggak mereka butuhkan. Tapi kalau mau ya dari admin di sini, bisa dari admin sini. Begitu. Jadi goalnya seperti itu. Jadi udah kita buat semudah mungkin sebenarnya Pak. Jadi tinggal daftar, nanti setelah daftar nanti ada panduannya, nanti setelah diaktifkan ada loginnya dan panduannya. Di sini nanti bisa langsung dimulai di sininya. Dan apa ya, di aplikasi eujan.id ini itu ada dua ada dua section sebenarnya. Ada dua section. Yang pertama adalah section untuk ini yang aplikasi ini tadi, yang halaman aplikasi ini adalah untuk kegiatan yang aplikasi sendiri, ujian dan sebagainya di sini semuanya. Dan satu lagi ada di ini untuk memanage ininya, apa namanya, my.eujan.id ini untuk memanage akunnya, misalnya nantinya kedepannya di sini misalnya untuk mereset password admin kalau lupa, terus kemudian besoknya kita akan tambahkan beberapa fitur, misalnya mau nambah admin, kita menambah admin nih, mungkin operatornya mau lebih dari satu dari sekolahnya, bisa nanti mau kita tambahin di situ. Dan yang lain-lain, mungkin ada pengumuman dan macam-macam, nanti akan kita taruh di sini. Gitu. Itu cara penggunanya, mungkin lebih detailnya mungkin nanti bisa ini aja, apa ya, istilahnya kalau bingung bisa kontak tim kita. Jadi kita nggak membiarkan sekolah itu bingung sendiri, nggak. Jadi kalau udah kita kasih panduan, kalau nggak bisa baca, bukan kayak gitu. Jadi misalnya nggak bisa atau nggak jelas di panduan itu, ya kontak kita aja, nanti kita pasti jelaskan di situ. Begitu. Dan selanjutnya adalah terkait dengan apa namanya, saya oke tadi cara menggunakannya ya, terkait dengan ini apa namanya, pengembangannya ini, mungkin saya lagi dikit ya. Ya, terkait dengan pengembangannya ini adalah ya seperti yang saya jelaskan tadi di atas tadi itu, sebenarnya emang goal kita nggak membantu sekolah. Jadi setelah kita tetapkan apa yang mau kita capai ini, sebenarnya kita tuh ingin sekali membantu sekolah itu untuk ready ke sekolah yang 4.0 lah, poinnya di situ sih. Jadi kalau cerita tujuannya nanti, tujuan jangka panjang, kita maunya ke sana Pak. Jadi karena udah pada ini ya kan, sekarang udah pada istilahnya udah online semuanya. Sebenarnya pandemi ini hanya pemicu aja, hanya pemicu yang menyebabkan sekolah satu beradaptasi lebih cepat lagi ke online. Tapi sebenarnya kalau lihat tren, sebenarnya kalau saya lihat tren itu sebenarnya tren pendidikan udah mulai zamannya udah online. Kalau kita lihat di luar negeri itu udah kayak gitu semuanya. Jadi ekspektasi saya sih dengan tim adalah ini semoga bisa membantu sekolah-sekolah itu untuk menuju ke sana. Jadi nggak usah bingung dengan platform apa aja, tinggal ke sana aja. Jadi ekspektasi kita 4.0 dan kedepannya nanti akan akan ada lebih banyak fitur lagi. Tapi sekali lagi fitur tadi mungkin lebih banyak ke ini ya, ke operatornya yang ini ya, yang harus belajar di situ ya. Karena nanti mungkin kita akan rilis aplikasi absensi untuk guru atau staf di sekolahnya, bahkan mungkin inventaris, kemudian SPP, banyak lagi sebenarnya yang kita kepikiran. Cuman kalau kita cerita ini ya, cerita dalam jangka waktu dekat, jadi mungkin hitungan 2 atau 3 minggu ya, mungkin 2 atau 3 minggu ke depan itu yang akan kita rilis nih, ada fitur AKM ini banyak banget yang request fitur AKM di sini. Jadi mungkin ini akan pertama kali kita rilis. Ekspektasi saya sih mungkin untuk AKM ini sedang kita develop, mungkin akhir minggu depan seharusnya sudah, insya Allah sudah bisa rilis. Dan juga habis itu kita akan rilis yang terdekat mungkin adalah video interaksi e-learning. Karena sebenarnya saya melihat banyak banget
apa ya, request banyak banget bagaimana cara supaya bisa lebih interaktif lagi untuk mengajar di sekolah. Cuman saya coba ini kemarin ada yang minta ini Pak, mungkin di aplikasinya ditaruh Zoom di situ, nanti absennya langsung langsung bisa di situ. Dan tapi kalau Zoom berarti nanti kalau ada ini ya, kalau harus ada kegiatan yang ini ya, misalnya ada yang offline, ada yang online, berarti harus ada 2 orang nih, ada yang nyuting, ada yang istilahnya ada yang ngevideoin masuk ke Zoom kan agak kompleks lagi. Jadi saya kepikiran kita akan coba pakai video interaktif aja. Jadi yang fitur yang ini adalah video yang dalam waktu dekat ini mungkin akhir bulan Juni, mungkin akhir bulan Juni akan kita rilis, insya Allah nanti. Di situ adalah modelnya interaksi, misalnya Bapak bisa bikin video atau pas lagi ngajar direkam atau gimana lah, mungkin bisa bikin video atau bisa ambil dari YouTube misalnya, nanti dikasih linknya di situ. Nah, misalnya video itu ada 10 menit durasinya ya, di situ kita bisa ngasih interaksi. Di menit kedua misalnya, kita akan ngasih pertanyaan A, B, C, dan sebagainya, 2 atau 3 pertanyaan. Kalau siswa tuh jawabnya nggak betul, dia nggak bisa lanjut, dia harus betul jawabannya nih, dia harus ulangin lagi. Dan seterusnya, di menit ke-5 mungkin bisa kita tambahin lagi pertanyaan lagi. Nanti hasilnya langsung ada ya, reportnya nanti langsung ada juga. Dan ketika siswa tidak bisa skip, ya nggak bisa skip. Jadi dia misalnya di menit 2 tuh belum bisa nyelesain, ya dia nggak bisa skip nantinya, nggak bisa skip ke situ. Dia harus nyelesain dulu nih. Dan dia nggak akan kita anggap dia itu selesai pengajaran kalau dia belum sampai video yang terakhir, di menit yang terakhir, di detik yang terakhir, seperti itu. Dia seperti itu. Itu yang kita godok dengan tim, dan saya melihat ada istilahnya ada API yang bisa kita pakai untuk ke sana, untuk kita integrasikan. Jadi setelah kita riset, itu bukan hal yang mustahil untuk kita bisa rilis. Jadinya 2 plan ini yang dalam waktu dekat. Tapi kalau kita cerita future-nya, kedepannya ini yang kita akan capai. Jadi sampai ke situ. Bahkan mungkin sampai ada akses untuk orang tua wali di sana. Jadi wali itu bisa memonitor sebenarnya anak saya itu sekolah nggak sih, sebenarnya dibayar nggak sih, sampai ke sana nantinya. Sebenarnya saya kasih duit, ini siswa saya, anak saya ini bayar nggak sih, bisa dilihat sini. Rapotnya berapa sih nilainya, bisa mau ke sana plannya. Jadi nggak hanya e-learning sama CBT, jadi itu goalnya. Tapi untuk saat ini memang ya yang by request dulu sih yang kita istilahnya bukan by request 1 orang 2 orang, ya kita kumpulin requestnya mana sih yang kira-kira yang paling banyak yang ini yang dibutuhin. Kemarin paling banyak tuh PBDB tuh, akhirnya kita rilis juga yang versi PBDB juga di situ. Jadi sekolah-sekolah tuh bisa langsung pakai aplikasi PBDB yang punya di ujian ini, tinggal pakai kalau mau penerimaan siswa baru di situ. Begitu. Dan ya itu yang apa namanya plan jangka panjangnya kalau kita cerita jangka panjang. Dan ya sudah pastinya sih kita nggak ada plan ini ya untuk misalnya kita udah cas 80.000 100.000 kita naikin, nggak, kita komit ke sana Pak. Jadi plannya tetap ya segitu aja, nggak sana, karena saya nggak mau memberatkan sekolah juga untuk ngelakuin ini begitu. Dan itu aja sih dari saya yang saya bisa sampaikan tentang apa sih eujian.id, terus kemudian kenapa kita harus pakai eujian.id, dan juga future-nya seperti apa sih, kedepannya seperti apa yang akan kita bahas. Begitu mungkin Pak Irwandi, mungkin dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung didiskusikan. Masih ke-mute Pak Mardi. Ya, baik. Terima kasih Pak Wayan. Bapak Ibu, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wayan sangat menarik sekali ya. Jadi barangkali mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa di chat ya. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin Pak Wayan ya di chat. Izin bertanya dari Pak Wahyudin. Izin bertanya Pak, cara untuk membuat akun dan password buat siswa agar masing-masing siswa berbeda password, minta dijelaskan katanya Pak, dan tutorialnya katanya. Silakan Pak, satu-satu Iya, aja. kalau ini ya, kalau sebenarnya bisa sih Pak. Sejujurnya kita membuat ini ya, saya sedikit jelaskan langsung aja di sini ya, di sini. Sejujurnya kita tuh ini apa namanya, kalau kita cerita password ya, awalnya kita bikin ini memang kita bikin mudah aja sih Pak. Jadi ketika tambah siswa ini
nggak kita kasih passwordnya masih defaultnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi nggak kita set di sini. Jadi tapi sebenarnya dari sisi siswa itu bisa ngubahnya. Untuk saat ini memang belum ini Pak, belum belum kita tambahkan. Jadi kalau memang ini jadi concern utama bisa sih kita ini ya kita setelahnya kita tambahkan nantinya. Jadi bukan ini ya, bukan ini bukan sesuatu yang apa ya kita kelupaan nggak, tapi kita sengaja sebenarnya Pak. Kita sengaja supaya mudah awalnya untuk dipakai jadinya. Jadi setelah siswa login dia bisa ngubahnya sendiri nanti. Nah sebenarnya yang menarik buat kami adalah fitur untuk jam ke siswa nantinya Pak. Saya kepikiran di situ. Jadi login sebagai siswa. Nah itu yang mungkin. Jadi terserah nanti siswanya mau ganti passwordnya pakai apa, nggak masalah. Tapi guru atau admin itu bisa login siswa sebagai siswa itu. Jadi untuk melihat masalahnya apa dan sebagainya. Itu yang sebenarnya mau kita rilis. Untuk password itu mungkin ya biar siswa aja lah yang ngubahnya. Awalnya kayak gitu. Tapi kalau itu memang jadi concern Pak, bisa sih nanti kita ini kita tambahkan begitu. Jadi memang bukan kelupaan tapi memang kita sengaja supaya gampang aja makainya. Awalnya gitu Pak. Ya, ya, baik, makasih. Jadi memang untuk tadi ya ID dan password itu siswa, setelah saya coba ternyata oleh admin bisa dirubah ya ID dan passwordnya itu. Tinggal merubah aja ganti atau di reset ya pada tampilan menunya. Pada intinya pada setiap tampilan menu-menu itu ada saya perhatikan ada video tutorialnya gitu ya. Bahkan di sini ada untuk password itu kalau tidak salah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 itu ya itunya. Tapi itu bisa diganti ya. Termasuk ini ada pertanyaan juga sebenarnya. Bismillah izin bertanya, apakah untuk input pertama data siswa maupun guru bisa melalui impor di Excel? Ya kalau tidak salah ada template-nya. Ya bisa ditambahin Pak Wayan. Di sini ada. Di sini ya di sini. Ya itu ya. Ya, di sini pun ada di videonya di sini ada sebenarnya, Pak. Di Iya, sini ya ada. ada ya. Ya, di sini ada video di sini udah lengkap situ. Itu Bapak kalau kapasitas untuk data siswa itu tidak terbatas atau gimana itu? Kalau sekolahnya banyak misalnya siswa yang banyak itu. Kita nggak membatasi, Pak. Karena gitu. kita udah yakin sebenarnya sekolah itu paling berapa sih? 5.000 sampai nggak sih? Oh gitu ya. Seharusnya nggak sampai 5.000 kan. Ya karena kita ini ya kita coba bikin code ini seoptimal mungkin, Pak. Jadi kalau satu sekolah 5.000 saya rasa masih oke lah. Jadi bukan problem di situ sih. Jadi kita nggak membatasi secara ini ya, secara angka ya. Jadi benar. bahkan saat ini saya belum pernah lihat sih yang ada yang sampai 5.000 dari database kita. Iya, ya. Sebenarnya sih ada yang sampai ya 2.000 3.000 lah ya gitu. Tapi memang sudah saya coba upload ya Pak. Saya coba nih upload data siswa semuanya. Alhamdulillah lancar sih, tidak ada masalah kayak loading atau gimana gitu ya. Bahkan diakses di HP juga untuk siswa lumayan agak tidak terlalu itulah. Padahal saya nggak pakai WiFi gitu ya, pakai kuota biasa aja. Alhamdulillah sih lancar gitu ya. Nah, kemudian Bapak untuk sementara ini sudah berapa sekolah yang sudah masuk ke data aplikasi ujian online ini, Pak? Saya lihat database bentar Pak ya. Angka persisnya ya kira-kira aja saya taksir. nggak ini tapi 900 lebih. Tapi kalau mau ya 900 lebih Pak, 900 lebih sekolah. Yang dikhawatirkan nanti banyak sekolah, banyak siswa, data yang masuk apa itu tidak terjadi down server atau gimana gitu? Iya, itu sebenarnya ini udah kita antisipasi Pak. Jadi kita ini sebenarnya bisa ya kita membuat kuota ini lebih gede lagi itu bisa kita bisa. Jadi cuman concern kita adalah mungkin masalah resource tadi ya. Tapi namanya tadi ketika kita cerita udah ada berbayar, nah kita akan alokasikan ke situ ya nanti. Nggak gede-gede banget sebenarnya. Cuman gini Pak, kita udah antisipasi ini. Jadi kita udah limit, kita udah ngitung nih, udah ada istilahnya komputasinya nih, aplikasi ini kuat untuk berapa ribu siswa secara bersamaan. Nah kita hitung. Jadi kalau online bersamaan itu kita akan ada kira-kira ya saat ini tuh muat sekitar 10.000-an. Cuman kita limit di dalam waktu yang sama kita akan limit 600. Jadi waktu yang sama 6.000 sorry bukan 600. 6.000 itu dalam
hal bersamaan. Artinya ketika kita udah bikin sistem, ketika ini akan bikin jadwal ujian misalnya, yang paling banyak kan ujiannya Pak. Ya, ya. Jadwal ujian itu kita udah akan ngecek nih, di jam ini ada berapa siswa nih yang akan online di sini. Kita udah ngecek nih. Oh, ini ternyata udah lebih dari kapasitas nih. Pilih jam yang lain dong Pak, gitu misalnya gitu. Oh gitu ya. Pilih Ya, jam ya. yang lain. Dia udah kita alokasikan untuk pilih jam yang lain. Hmm. Kalau jam lain ternyata penuh semuanya, ya terpaksa hari yang lain. Oh Itu gitu ya. logik kita supaya kita nggak over capacity. Jadi Hmm. kita terima banyak sekolah nanti over capacity kan ya juga ini juga kan nggak waste juga kan Pak. Jadi itu yang jadi concern kita. Ya, Jadi ya. di situ. Jadi kita udah coba memastikan dengan logik kayak gitu. Dan dari sistem pun sebenarnya pun kita udah ini Pak. Nah tapi akan ada ini ya, akan ada slightly down ya. Jadi dari sistem pun kita udah bikin ini, bikin logik. Ternyata kalau ternyata servernya overload semuanya, dia